Barat mengeksplorasi tambang Arab. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari seorang laki-laki Bani Sulaim dari kakeknya bahwa ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa sebiji perak, sembari berkata, "Ini berasal dari barang galian, barang tambang, kami." Mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, akan ada harta-harta terpendam yang akan didatangi, digali, oleh orang-orang yang paling jahat. Dalam hadits lain, Imam Abu Ya'la al-Maushili juga meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar harta-harta simpanan di bumi Bani Sulaim yang disebut Fir'aun atau Fir'aan, ia akan didatangi oleh orang-orang yang paling jahat. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani berkata, tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang paling jahat dalam hadits ini adalah orang-orang kafir. Hadits ini menunjuk kepada bencana yang menimpa kaum muslimin pada hari ini, yakni saat kaum muslimin mengundang orang-orang Eropa dan Amerika ke negeri-negeri Arab untuk mengeksplorasi barang-barang tambang dan kekayaan bumi di Arab. Hanya kepada Allah semata kita memohon pertolongan. Apa yang telah kami sebutkan di atas menjadi bukti atas kebenaran nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, kedatangan Amerika dan Eropa ke Tanah Suci merupakan gambaran dari kejahatan mereka. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bangsa yang akan mengeksplorasi barang tambang tersebut adalah sejahat-jahat manusia? Tentang kebenaran nubuat beliau, kita bisa melihat peristiwa yang terjadi pada tahun 1976, yaitu Perang Arab Israel dan persaingan antara Barat dengan Uni Soviet untuk memperebutkan Jazirah Arab. Perang dingin itu semakin menuntut kehadiran militer Amerika. Namun kondisi anti-Amerika yang menyelimuti umat Islam akibat berpihaknya Amerika kepada Israel menyebabkan militer Amerika belum mungkin ditambahkan secara langsung di Jazirah Arab. Atas kondisi itu, maka Amerika melakukan berbagai manuver, di antaranya dengan menempatkan armadanya di Lautan Lepas, Laut Tengah dan Samudera Hindia. Dengan demikian, Angkatan Laut Amerika dalam posisi mengepung Jazirah Arab dari luar, di mana pangkalan militer Amerika bertebaran di Spanyol, Turki, Kenya, Somalia, Thailand, dan Vietnam. Pangkalan terpenting militer Amerika ditempatkan di dua pulau strategis, yaitu A. Kepulauan di Gogorsia, sebuah gugusan pulau di Samudera Hindia. Meski jaraknya 3.700 km dari kawasan Teluk, namun Amerika menganggapnya sebagai pangkalan militer terpenting untuk mengontrol Jazirah Arab. B. Pulau Kreta di Laut Tengah, masuk wilayah negara Yunani. Meski jarak kedua pangkalan ini sangat jauh, namun sudah lebih dari cukup untuk mengontrol penuh Jazirah Arab lewat pesawat tempur AS, B-52, F-14, F-15, F-16, yang berangkat dari kapal-kapal induk dari kedua pulau ini. Ketika terjadi Perang Arab Israel, secara politis Arab Saudi tidak mendukung negara-negara Arab, sehingga hubungannya dengan negara-negara Arab lainnya memburuk. Bahkan Arab Saudi dituduh sangat dipengaruhi Amerika Serikat. Perang Arab Israel tahun 1967 mengakibatkan Inggris harus menarik militernya keluar dari kawasan Timur Tengah pada tahun 1969 timbullah krisis, vacuum of military, di Jazirah. Tentu saja pihak yang paling diuntungkan adalah Amerika yang mempunyai militer terkuat. Negara-negara Arab semakin kehilangan gigi di hadapan Amerika setelah dibunuhnya Raja Faisal, seorang raja Muslim Arab Saudi yang tegas menyatakan perlawanannya kepada tentara Salib AS dan Yahudi Israel. Bahkan sejak ditandatanganinya perjanjian Camp David yang lahir atas prakarsa AS, negara-negara Arab menetapi jalur damai dan diplomasi dalam melawan Israel. Sejak saat itu, kehadiran militer Amerika di Jazirah Arab sudah menjadi kebutuhan. Hubungan AS dan Jazirah Arab pun semakin bertambah erat. Jika hubungan antara pemerintah Saudi dan pemerintah Amerika sedemikian akrab dan mesra, maka tidak demikian halnya dengan keadaan rakyat Saudi yang sesungguhnya. Kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah Saudi tidak dapat dirasakan oleh umat Islam di Tanah Suci. Keadaan mereka justru bagai budak yang hidupnya dikendalikan penuh oleh Amerika. Amerika telah menguasai Saudi, merampas kekayaan negerinya, memperbudak penduduknya dan meneror mereka. Rakyat Saudi di negerinya seperti budak di negeri orang. Kekayaan minyak yang melimpah tidak dapat dirasakan oleh penduduknya. Lebih dari 250.000 tentara Amerika termasuk para petinggi mereka hidup dengan biaya yang ditanggung oleh rakyat Saudi. Ketika terjadi Perang Arab Israel, secara politis Arab Saudi tidak mendukung negara-negara Arab, sehingga hubungannya dengan negara-negara Arab lainnya memburuk.
Bahkan Arab Saudi dituduh sangat dipengaruhi Amerika Serikat. Perang Arab-Israel tahun 1967 mengakibatkan Inggris harus menarik militernya keluar dari kawasan Timur Tengah pada tahun 1969. Timbullah krisis, vacuum of military, di Jazirah. Tentu saja pihak yang paling diuntungkan adalah Amerika yang mempunyai militer terkuat. Negara-negara Arab semakin kehilangan gigi di hadapan Amerika setelah dibunuhnya Raja Faisal, seorang raja Muslim Arab Saudi yang tegas menyatakan perlawanannya kepada tentara Salib As dan Yahudi Israel. Bahkan sejak ditandatanganinya perjanjian Camp David yang lahir atas prakarsa As, negara-negara Arab menetapi jalur damai dan diplomasi dalam melawan Israel. Sejak saat itu, kehadiran militer Amerika di Jazirah Arab sudah menjadi kebutuhan. Hubungan As dan Jazirah Arab pun semakin bertambah erat. Jika hubungan antara pemerintah Saudi dan pemerintah Amerika sedemikian akrab dan mesra, maka tidak demikian halnya dengan keadaan rakyat Saudi yang sesungguhnya. Kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah Saudi tidak dapat dirasakan oleh umat Islam di Tanah Suci. Keadaan mereka justru bagai budak yang hidupnya dikendalikan penuh oleh Amerika. Amerika telah menguasai Saudi, merampas kekayaan negerinya, memperbudak penduduknya dan meneror mereka. Rakyat Saudi di negerinya seperti budak di negeri orang. Kekayaan minyak yang melimpah tidak dapat dirasakan oleh penduduknya. Lebih dari 250.000 tentara Amerika termasuk para petinggi mereka hidup dengan biaya yang ditanggung oleh rakyat Saudi. Hadits-hadits di atas juga seharusnya menyadarkan umat Islam bahwa orang-orang yang hari ini mengizinkan Amerika dan Eropa untuk mengeksplorasi minyak di negeri Arab, maka secara tidak langsung telah bekerja sama dengan sejahat-jahat manusia di muka bumi. Dan kelak Allah akan membuat perhitungan yang maha adil atas mereka semuanya.